memalkannya itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk irogagana melo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba iya nak kana makana wa isa na iya buat tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burah malasai. Kalau hikmah mabura bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak burah malasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tak dosa ana nasusu Allah Taala. Jadi mariomi malasai makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan nasi ulangnya. Itu, yo pui ko ulang-ulangi malasa saya lebih. Karena magam na jipo yang tulina calaka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Mali. Jadi makanya kumalasaki. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tu minta umatin atau makbura, tapi tomelo mi medicine. Kalau fikih itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya ku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya ku ya lasai wala sapacalang tak dampangi dosaku. Tapasawila sa. Ya ku ya lasai wala sapatamba tepak talenga sa baraka muloi. Kalau ke ujian. Ya ku ya lasai wala sapasusu dosa aja tapasawila saku pun na rekodin mo paci dosaku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC, makanya kau enggak tahu bomo ke WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ia na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasar rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangi malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Maupun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek.
Allahumma inni a'udzubika pun milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, waddail akbari, dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari, waddamil aswadi, waddail akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko mondrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis nari dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saya diamalkan kalau dalam Fadilah Amal. Ini hasan. Agana sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga koi pigau natolak dale 40 sona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah jitu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujuna pakai HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, bajujuna itu. Terutama makun raya, dasterna. Kau kacang kiri nala ng kauna, dasterna binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan dijolok. Ya bana tu melulukan. Maka dai urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa melulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Gitu. Maka dawat dengan kamu betongannya ku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar, Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati, Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena ipano. Tapi ya kota lah kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matobak kan ukoy pa angkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napo matobak. Supaya yero kan ukoy lagay ko atakalemu dena pattu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebabnya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukoy. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampai nabi tanat yangi matobak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa.
Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pernah mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana umisibian, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata umat tampu, nah dena normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to ngotot teriolo karena ada ilmunya. Malai caming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan umisibian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu deni poda makada makoye makoda wa kada alabando cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada umisibian mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari guru tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa guru tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia miro megay baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka to pak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kalau kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masempajang kau nirotama sampai sunnah. Meki mengaji kau kirotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anaknya, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Bahwa Allah Ta'ala memeleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak Abdul Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya. Si tangan menerima sempajang dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kesantrin na melo rewot na digana tamparan mo to melo di ku guru tak. Dega di kupong.
Mereka rewak, kaya guru tetamku tilalam ita. Ya wanang kangulungi. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilaw milaw maka si urut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Puang Allah Ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi ia Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadira kana na ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu. Oh itu malah dasar. Maka ni 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan dok na bisa tau denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang. Na pertama ko kamara pa na lacak polis saliwang. Na paling nama katani Cina denasu. Yo pi di kong kana tanah darah ya lingkon motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maji nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamarae. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampay pan orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade nama tapa Nabi Zakaria, "Masa tanya ko Nabi, makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang, ni ka bawah ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka daman ni Maryam, "Inna Allah agasana anna laki hasa." Maka da huwa min indillah. "Anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin." Jadi ia mana nama tapak Nabi Zakaria, maka daman ni "Inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab." Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawe itana namun roka aku bola aku milau docik di mi milau anak mi nah dia nang kan terima magi ya nak makun-kunra ya terima barat kita nia boleh nak sabar iya onron ya makanya na sura na petu makala asuko ko tunia tama sudah masuk Nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak po matangangit tato masampajan ni lodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria napana podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani Tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na may lumpungi maling nga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada gurute kung kaaga mustahil o kukurota mo milodong. Itu tembus. Makanya guruta ang kadui o kuyawan ang kangulon na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat takibo corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu.
Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Ode toko bandre na lamari masam paja lari kilo-kilo na kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamera. Baru kita kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimunjabah. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur, ya ku itu kain kafan yang menurut suju mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama, onra milodong kami namakannya minjaufalai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah fi sholatil maktub. Sudah sholat fardu. Kan begitu. Itu umum. Tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjaufal lain. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat. Dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu.
Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita kukur langsung ditendang. Amal wala kula lagi gila. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Yang itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak. Ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri tema kada macam apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka kecil dipak doang Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesangnya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul.
bilang aja mau Pak Guru ngamennya itu nak ya kunisang itu bahaya. Enggak luar biasa itu karena itu tembus. Kaya Pak ya make Rabbana atina fid dunya hasanah lepangi aja tepat terus decengaganna lino tacineti lawi talisar Qur'an. Itu doa kosong tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takiya jadur rahmana modale itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu kosong tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengaganna lino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengaganna lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ wafil akhirati hasanah pancaji de cengat toka pongo ko sori monri aja ta callaka gara-gara ya bilawe wakina azabannar aja ta pakai saika api neraka gara-gara ye makanya natu nak dapat tasopue iya mitu tau misang isa na pak dongeng ko nisang ke ga aju ke ga wara ke ga au ya natu na masuk tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati janji. Tuh, kok paboto to janji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.